Surat terbuka di Diryadi untuk Pak Jokowi dari gue. Yang terhormat Bapak Presiden RI Insinyur Joko Widodo di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Didi Riyadi, salah seorang rakyat Bapak yang hidupnya selama 31 tahun ini didedikasikan untuk dunia seni dan hiburan Indonesia. Ini kali pertama saya membuat surat terbuka kepada Bapak, sosok yang sangat saya hormati sebagai pemimpin bangsa. Surat terbuka ini bagian dari concern dan kepedulian saya kepada bangsa dan negara. Harapannya bisa sampai serta didengar oleh istana dan pemerintah. Kedua, sebagai salah seorang yang juga mencintai negeri ini, pada kesempatan yang baik ini saya datang kepada Bapak dengan kesungguhan untuk menyampaikan beberapa hal-hal curahan hati, termasuk di dalamnya apresiasi, keprihatinan, dan pendapat saya tentang situasi kondisi aktual saat ini. Dan adapun yang ingin saya sampaikan adalah, Pak, sudah setahun lebih kita dalam situasi keprihatinan yang tidak pernah kita impikan, yaitu situasi very extraordinary akibat pandemi COVID-19. Kenyataannya kita benar-benar dalam wabah yang mendunia mengakibatkan semua orang harus beradaptasi dengan kenormalan baru, termasuk mematuhi prokes dan aturan-aturan baru yang ditetapkan, dan dampaknya luar biasa dirasakan oleh masyarakat serta sangat memukul berbagai bidang, terutama pada perekonomian, kesehatan, pendidikan, dunia seni dan hiburan, serta bidang lainnya. Kedua, saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan jajaran pemerintah dalam menangani situasi serta kondisi yang tidak mudah ini. Hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya dan kami masyarakat Indonesia atas ketegasan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti PSBB di awal pandemi sampai dengan PPKM darurat seperti sekarang ini. Ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan situasi kondisi terkini, khususnya yang berhubungan dengan adanya wacana perpanjangan PPKM darurat. Setelah saya telaah berdasarkan data sekunder, yaitu pemberitaan di berbagai media sosial maupun data primer, melalui pengamatan serta pengalaman berinteraksi dengan beberapa kalangan masyarakat, termasuk kru yang biasa bekerja sama dengan saya, maka sebagai salah seorang rakyat yang juga terkena imbas dari sejak awal wabah, saya berpendapat sebagai berikut. Mulai rame. Menolak perpanjangan PPKM darurat Jawa dan Bali dengan alasan simpel aja, Pak. Sudah pasti banyak yang kena imbasnya. Terlebih lagi soal perut. Banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Faktanya
Sejak awal pandemi sampai dengan sekarang banyak usaha yang gulung tikar, karyawan yang di-PHK-kan, seniman dan musisi yang tidak bisa lagi manggung. Dan ternyata PSBB, PPKM ataupun hal sejenis tidak juga mampu meredam penyebaran COVID-19. Yang kedua, perpanjangan PPKM darurat tidak akan bisa selesaikan wabah. Ya, pilihannya seperti buah si malakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan. Saya mengusulkan satu, lockdown atau karantina atau PPKM atau apapun namanya bisa diupayakan versi yang lebih ramah, yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Faktanya, banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja. Terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara, tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya. Mereka yang mendapatkan nafkah dari untung hasil dagangannya. Mereka yang punya gaji monthly payroll atau gaji per bulan, yang jelas mungkin tidak begitu merasakan imbasnya. Tetapi bagaimana dengan rakyat yang tidak punya monthly payroll alias gaji per bulan? Bisa tolong dicek jumlah mereka yang tidak gajian bulanan sesuai dengan data BPS terkini. Kedua, jika hasil PPKM darurat Jawa dan Bali tanggal 3 sampai dengan 20 Juli tahun 2021 tidak berdampak signifikan dan berkorelasi dengan penurunan kasus COVID, maka mohon pertimbangannya untuk satu, mengevaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Kedua, sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penanganan bagi yang terpapar COVID-19 dan pola hidup sehat untuk melawan COVID-19. Ketiga, menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak hanya bersifat aturan, tapi juga bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan tersebut. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar COVID-19, tapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat. Demikian surat terbuka saya sampaikan. Sangat besar harapan saya Bapak Presiden berkenan membaca, mendengarkan, serta mempertimbangkan pendapat saya yang dapat dikatakan juga mewakili sebagian dari rakyat Bapak yang merasakan dampak dari pandemi umumnya dan dari pemberlakuan PPKM darurat khususnya. Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih banyak. Hormat saya, Jakarta, 14 Juli 2021, Didi Riyadi. Itulah guys. Nanti akan di-share di feeds setelah live IG ini.